Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, para dosen pengampu, Dr. Muhammad Yusuf Abdul, dan Dr. Ali Melani. Kami dari kelompok 5, mata kuliah BE 2103 Termodinamika Sistem Hayati, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan studi case kami yang berjudul Metode Penurunan Tubuh pada Reaksi Pemisahan Hidrogen di Solartik. Sebelum perkenalkan diri, saya Karen J, NIM 115 22035, dan rekan saya, Mega Samica, NIM 115-22024. Ria Tira, NIM 115-22038. Nadine Zalika, NIM 115-22053. Oke, terima kasih. Boleh next slide. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemanasan global. Nah, pemanasan global itu apa sih? Pemanasan global merupakan fenomena perubahan suhu rata-rata atmosfer bumi dan permukaannya secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, metan atau CH4, dan gas lainnya yang menyebabkan peningkatan efek rumah kaca. Nah, kegiatan manusia, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri, telah meningkatkan emisi rumah kaca ini secara signifikan, di mana gas-gas ini memungkinkan sinar matahari masuk ke atmosfer dan juga memblokir radiasi panas yang dipancarkan kembali dari permukaan bumi. Akibatnya, suhu global meningkat secara bertahap. Nah, dampak pemanasan global itu melibatkan perubahan signifikan dalam iklim dan cuaca yang bisa kita lihat pada saat ini. Pertama, suhu dunia rata-rata naik 1 derajat sejak akhir abad 19. Cuaca ekstrim sejak 1950. Kemudian, glacier di berbagai bagian bumi mencari termasuk pegunungan Alpen, Himalaya, Andes, Rocky, dan Alaska. Selanjutnya, tutupan salju di belahan bumi utara lebih cepat cair dalam dekade. Lalu, lapisan es di Greenland, Antartika menurun drastis pada 1993 dan 2019, masing-masing hilang sebanyak 279 miliar dan 148 miliar ton es per tahun. Larutan makin asam sekitar 30% sejak awal revolusi industri dan hal lainnya. Boleh next slide? Nah, seperti yang kita ketahui, energi itu kan menjadi komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena hampir semua aktivitas kehidupan kita itu tergantung pada kesediaan energi yang cukup kan. Nah, berbagai dampak nyata yang ditimbulkan akibat pemanasan global mendorong banyak pihak beralih dari penggunaan energi fosil ke energi alternatif yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Pembangkitan tenaga listrik bukan satu-satunya cara untuk mengubah sinar matahari menjadi energi yang dapat digunakan menurut kebutuhan. Tetapi, matahari juga dapat mendorong reaksi pembuatan sumber energi. Nah, salah satu energi terbarukan adalah energi surya yang pengaplikasiannya dapat dilihat pada fotovoltaik surya, di mana panel menghasilkan energi yang berasal dari sinar matahari. Nah, supaya energi yang dihasilkan lebih maksimal, maka itu diterapkan sistem solartik yang struktur fisiknya bangunannya meniru cabang atau daun pohon yang alami. Nah, fotovoltaik surya itu menggunakan sistem solartik yang pada intinya adalah untuk memaksimalkan produksi hidrogen dari reaksi pemisahan air atau water splitting. Boleh next slide. Nah, berikut ilustrasinya. Nah, prototipe itu mengambil uap dan membagi menjadi molekul hidrogen dan oksigen. Jika skalanya berhasil, nah, maka teknologi ini dapat membantu mengatasi tantangan besar yang dihadapi ekonomi hidrogen. Hidrogen itu tidak seperti bahan bakar fosil dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara saat digunakan. Namun, hampir semua hidrogen yang diproduksi saat ini dibuat dengan menggunakan proses industri yang melibatkan gas alam. Ini pada akhirnya akan mengumpal banyak emisi ke atmosfer. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya, Atira. Silakan. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan sama rekan saya sebelumnya, izin menekankan kembali, kalau menurut Trihagar 2022, Solar Tree adalah inovasi model susunan photovoltaic panels, atau yang biasa kita kenal dengan panel surya, yang memproduksi energi tenaga surya yang menyerupai bentuk pohon. Nah, inovasi ini tuh menyatukan visi negara-negara untuk menuju energi yang terbarukan. Nah, lalu apa sih manfaatnya inovasi ini? Yang pertama, tentunya bakal menghemat anggaran listrik, memaksimalkan area yang kecil, dan tentunya bakal mengurangi emisi karbon. Nah, lalu emang solar tree ini apakah sudah pernah diterapkan? Jawabannya adalah bahkan di Indonesia sendiri, yaitu di sekitar kita, di alun-alun Bandung itu sudah memanfaatkan solar tree. Dan untuk negara-negara luar seperti Gardens by di Singapura dan Lynn Haven di Florida juga sudah menerapkan sistem solar tree ini. Lalu apa kaitannya dengan energi tenaga surya? Kenapa dibutuhin gitu? Jadi energi surya adalah hasil tangkapan energi sinar matahari yang telah diubah menjadi bentuk lain, dalam hal ini energi listrik. Nah, ini tuh merupakan salah satu energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan kita dari energi fosil yang bisa membuat masalah-masalah lingkungan. Oke, lanjut. Panel surya tentunya bergantung secara penuh terhadap sinar matahari dan kondisi cuaca.
Bagaimana apabila malam tiba, di mana sinar matahari tidak lagi bisa membantu menjalankan sistem panel surya atau di saat cuaca mendung, sehingga sedikit cahaya matahari yang dapat terserap. Lalu, dari mana sumber energi tersebut? Maka, terdapat inovasi reaksi water splitting yang terjadi pada photovoltaic panel. Water splitting merupakan sebuah reaksi kimia pemisahan atom-atom senyawa air yang memanfaatkan suhu tinggi dari sinar matahari yang terkonsentrasi untuk menghasilkan atom hidrogen dan oksigen. Dengan reaksi, 2 mol air menghasilkan 2 mol gas hidrogen dan 1 mol gas oksigen. Hidrogen yang dihasilkan merupakan aset yang bermanfaat bagi usaha transisi ke sustainable energy, menggantikan sumber daya fosil. Hidrogen yang dihasilkan nantinya akan disimpan di dalam sel khusus yang diakumulasikan selama adanya sinar matahari, dan baru akan digunakan pada malam hari atau saat cuaca mendung dan lainnya. Boleh next slide. Berikut adalah konsep dasar photoelectrochemical water splitting. Jadi, elektroda pemisah air bekerja seperti daun tanaman selama fotosintesis. Mereka menyerap energi dari sinar matahari dan menggunakannya untuk menghasilkan muatan yang membawa elektron bermuatan negatif dan lubang bermuatan positif yang ditinggalkan elektron. Muatan tersebut kemudian dikirim ke air. Molekul air menggesek elektron untuk membentuk gas hidrogen, sehingga lubang melepaskan molekul elektron untuk membentuk gas oksigen. Oleh karena itu, elektroda pemisah air yang ideal harus berupa penyerap cahaya, pemisah muatan, dan konduktor muatan yang efisien. Seperti yang terlihat pada slide, berikut merupakan gambaran singkat mengenai proses elektrolisis pemisahan molekul-molekul air yang terjadi pada setiap solar cell. Perlu diingat bahwa photovoltaic panel terdiri atas beberapa solar cell. Bismuth vanadate adalah pemisah air terbaik dan termurah saat ini, merupakan penyerap yang baik tetapi konduktor yang buruk. Untuk mengatasinya, dikembangkan sebuah elektroda yang menggabungkan trio bahan yang masing-masing memiliki tugas berbeda. Bismuth vanadate sebagai penyerap cahaya terletak di lapisan terluar solar cell, sedangkan batang nano oksida tungsten yang sangat konduktif untuk menutupi kemampuan pengocokan muatan bismuth vanadate yang buruk sehingga berperan sebagai fotokatode. Dan untuk memastikan setiap lubang berfungsi dengan baik, cobalt phosphate ditambahkan sebagai katalis untuk memulai pembentukan gas oksigen. Maka cobalt phosphate berperan sebagai fotoanode. Campuran bahan ini menghasilkan peningkatan efisiensi konversi tenaga surya menjadi hidrogen hingga 8,1% yang merupakan 90% dari batas teoritis bismuth vanadate. Setiap inovasi tentunya memiliki poin-poin yang dapat dipertimbangkan. Dilihat dari segi kelebihan yang dimiliki, photovoltaic panel merupakan sumber dari sumber daya alam terbarukan, emisi karbon yang rendah, yaitu PEC, tidak menghasilkan greenhouse gases selama produksi hidrogen. Kemampuan sistem untuk dikembangkan menjadi lebih besar dan baik, serta berpotensi untuk dapat mencapai kategori sistem efisiensi yang tinggi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemisahan air PEC dapat mencapai efisiensi solar to hydrogen atau STH. Beberapa sistem menunjukkan efisiensi STH rata-rata lebih dari 30%. Tetapi kekurangan dimilikinya yaitu mempunyai kestabilan yang rendah. Ketergantungan PEC pada sinar matahari menyebabkan fluktuasi kinerja alat. Lalu, terdapat celah potensial redox. Persyaratan celah potensial redox adalah 1,23 volt, dipenuhi melalui fotoeksitasi film semikonduktor melalui interaksi materi cahaya. Selain itu, photovoltaic panel ini memiliki harga yang mahal. Material dengan harga tinggi membuat sulitnya pengembangan sistem ini, serta efisiensi saat ini masih relatif rendah. Reaksi pemisahan molekul-molekul air membutuhkan energi yang banyak membuat entropi juga meningkat. Lanjut. Nah, efisiensi bergantung pada kalor yang dikeluarkan. Kita dapat melihat rumus dasar entropi, yaitu kalor dibagi oleh suhu. Semakin tinggi efisiensi, maka kalor yang dihasilkan harus lebih rendah, sebab banyak kalor yang dikeluarkan dari sistem ke lingkungan merupakan bentuk entropi. Untuk meningkatkan efisiensi sistem ini, maka entropi perlu ditekan. Tetapi hubungan suhu dan entropi adalah berbanding terbalik, sehingga semakin tinggi suhunya maka akan semakin rendah entropi. Tetapi di sisi lain, proses disosiasi air membutuhkan suhu yang tinggi agar hidrogen yang dihasilkan maksimal. Oleh karena itu, misi kami adalah mempelajari bagaimana cara produksi hidrogen tetap tinggi, tetapi suhu sistem rendah sehingga sistem berefisiensi tinggi. Baiklah, dalam misi tersebut kami mengenalkan yaitu methane steam reforming reaction atau reaksi pembentukan uap metana. Di mana seperti yang diketahui bahwa pada solar thermochemical water splitting itu sendiri memerlukan temperatur yang tinggi untuk mempertahankan keadaan agar air dapat dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Dan temperatur tinggi tersebutlah yang kemudian memberikan tantangan besar
terhadap berbagai faktor. Oleh sebab itu, penambahan bahan bakar seperti metana, metanol, etanol, dan lain-lain dapat menurunkan suhu reaksi tersebut yang kemudian nantinya akan menjadi methane steam reforming reaction. Dan dalam reaksi pembentukan uap metana itu sendiri, energi yang masuk terdiri atas energi kimia dari metana itu sendiri dan panas dari matahari. Boleh dilanjut? Nah, untuk metodologi yang kami gunakan, kali ini ada diagram for energy, exergy, and energy level analysis in water splitting reactions. Dan jurnal pendukung yang berjudul Entropy Production, Efficiency, and Economics in the Thermochemical Generation of Synthetic Fuels to the Methanol Water Splitting Cycle. Nah, pada metodologi kali ini kami menggunakan dua persamaan reaksi penting. Yang pertama ada reaksi pemisahan air, yang dimana dari 2 mol gas H2O, 2 mol H2O atau air bakal terdekomposisi menjadi 2 mol gas H2 dan oksigen. Nah, dan bisa teman-teman lihat di sini ada perubahan entalpi dan entropi dari reaksi pemisahan airnya. Nah, untuk selanjutnya ada persamaan reformasi uap metana, yaitu dari CH4 atau metana ditambah H2O bakalan terpecah menjadi gas CO dan 3 mol gas H2. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa sebenarnya dari gas metana ini bakalan menghasilkan gas CO sendiri. Lah, kalau menghasilkan gas CO bukannya malah tambah menambah gas rumah kaca dong. Jadi sebenarnya CO ini bakal ada solusinya kami terapkan di slide selanjutnya. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan tadi, biasanya negara-negara seperti katakanlah Norwegia, Amerika Serikat, Kanada itu setelah dia melakukan steam methane reforming, dia itu biasanya menggunakan teknologi yang namanya carbon capture and storage atau yang biasa dikenal CCS untuk menyimpan emisi karbon yang dihasilkan dari SMR ini biar tidak kembali lagi ke atmosfer yang which is bakal menyebabkan gas rumah kaca lagi gitu. Nah, gimana sih prinsip kerja dari CCS ini? Jadi dia tuh bakal menangkap emisi gas CO2 dari hasil pembakaran fossil fuels dari industri ini, lalu setelah itu gas CO2-nya dipisahkan dengan gas-gas lainnya. Lalu setelah dipisahkan, gas CO2-nya itu ditransport ke lokasi penyimpanan yang tidak dapat melepaskan gasnya ke atmosfer lagi. Biasanya di bawah laut atau di bawah tanah. Biasanya transportasinya dilakukan melalui pipa, kapal, atau truk tangki gitu. Oke, next. Nah, setelah melalui jalan panjang dari mulai mempelajari, mengkaji, serta menghitung ulang dari sumber berbagai literatur yang kami gunakan, kami mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana dapat dilihat dari grafik yang di sebelah kiri, itu menunjukkan bahwa dalam reaksi pembentukan uap metana itu sendiri membentukkan entropi sebesar 400 Joule per mol Kelvin untuk memindahkan kurva ke sisi kanan, di mana dapat dilihat bahwa pada posisi setimbang dibutuhkan temperatur sebesar 873,15 Kelvin untuk reaksi pembentukan uap metana, sedangkan pada reaksi water splitting biasa itu membutuhkan temperatur yang cukup tinggi, yaitu sekitar 4373,15 Kelvin, di mana ini terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian setelah kami menghitung ulang dari literatur lain, kami mendapatkan tabel yang ada di sebelah kanan dan dapat dilihat bahwa pada pembentukan uap metana itu sendiri, entropi yang dihasilkan adalah sebesar 79,6 kalori per gram mol Kelvin, di mana setelah kami konversi ke satuan internasional, didapatkan entropi sebesar 333,27 Joule per mol Kelvin dalam pembentukan uap metana itu sendiri, di mana dapat dilihat bahwa dari sumber jurnal kami yang utama dan juga perhitungan ulang, perbedaan antara entropinya tidak terlalu jauh. Boleh lanjut? Maka dapat disimpulkan bahwa melalui reaksi pemisahan air termokimia matahari yang menggunakan penambahan bahan bakar seperti metana dapat menurunkan suhu reaksi dan prosesnya dapat disebut menjadi methane steam reforming reaction yang tetap menghasilkan produksi hidrogen yang tetap. Berikut referensi yang kami gunakan.
Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.